warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan membuat video pembelajaran PIDX tentang kopi kreasi community dengan dosen pengampu Ibu Siti Aisyah dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat menonton. Pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget sama rutinitas sehari-hari, bangun pagi, kuliah atau kerja, dikejar deadline, dan mami cuma bisa scroll media sosial? Sambil merasa kosong, banyak anak muda sekarang ngerasain hal yang sama, stres, overthinking, rasa sendirian, padahal dikelilingi banyak orang. Tapi kalau dipikir-pikir, tempat untuk healing dan ngobrol jujur tuh jarang banget. Kebanyakan kafe cuman fokus ke rasa kopi, desain, estetik, atau tempat foto yang bagus. Padahal kita butuh lebih dari itu, tempat buat didengar, diterima, dan jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Nah, dari situlah ide kopi kreasi community lahir. Kami ingin bikin ruang baru buat anak muda, ruang yang bukan cuma sekedar tempat nongkrong, tapi tempat buat connect, buat grow, dan buat heal. Di kreasi community, setiap cangkir kopi punya cerita. Di sini kalian bisa duduk santai, ngobrol bareng teman, ikut kegiatan komunitas, atau sekedar menikmati waktu sendiri tanpa tekanan. Kopi kreasi bukan cuma tentang kopi, tapi tentang makna, tentang bagaimana setiap pertemuan bisa jadi awal dari perubahan kecil buat diri sendiri, buat teman, dan buat komunitas sekitar. Kami sadar generasi kita, Gen Z, adalah generasi yang peduli sama nilai, bukan cuma gaya. Generasi yang peka terhadap isu mental health, tapi juga pengen produktif dan berkembang. Karena itu, kopi kreasi hadir sebagai tempat yang bisa menyeimbangkan dua hal, yaitu antara istirahat dan semangat, antara tenang dan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak investor. Perkenalkan, saya Rehan selaku CEO dari Kopi Kreasi Community. Tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh tiga teman saya. Ada Meda sebagai Chef Marketing Officer, dan Nadila Chef Operating Officer, Natasha sebagai Chef Financial Officer. Nah, kami hadir hari ini untuk memperkenalkan sebuah konsep coffee shop yang bukan hanya menjual rasa kopi, tapi juga menghadirkan makna dan tempat di mana Anda bisa menemukan ketenangan, kenyamanan, dan bisa berbagi cerita. Nah, di tengah banyaknya tempat nongkrong yang hanya fokus pada gaya dan estetika, kopi kreasi community ingin menjadi ruang yang punya nilai sosial dan berdampak positif untuk generasi muda, khususnya Gen Z. Nah, selanjutnya ada value proposition. Nilai apa aja sih yang kami tawarkan? Nah, kopi kreasi community bukan cuma sekedar coffee shop, tapi ruang yang mengambil budaya self-love dan self-expression buat Gen Z. Di sini setiap pengunjung bisa ngerasain suasana nyaman, kayak di rumah sendiri. Ada area refleksi diri, ngobrol santai, dan juga ruang untuk acara komunitas. Nilai yang ditawarkan adalah pengalaman minum kopi yang punya makna, dengan suasana aman, desain estetik khas anak muda, dan kegiatan yang ngasih dampak positif buat mental dan sosial. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh orang saya. Nah, baik, saya di sini menjelaskan tentang target market yang ada pada kopi kreasi yang akan kita bangun. Di sini target utama kopi kreasi ini adalah anak muda Gen Z yang berusia 17 sampai 27 tahun yang tinggal di kota-kota besar seperti
freelancer atau kreator muda yang menentukan nongkrong produktif tapi tetap santai. Gen Z dikenal suka tempat yang punya nilai bukan cuma gaya. Mereka aktif di media sosial, peka sama isu mental health, dan senang jadi bagian dari komunitas yang bisa bikin mereka berkembang bareng. Selanjutnya itu kita membahas tentang competitive analysis, yaitu pesaing yang ada pada kopi kreasi yang akan kita bangun nanti. Sebagian besar kopi shop di kota besar sekarang punya desain bagus dan rasa kopi yang oke, tapi masih minim makna. Kopi kreasi community berbeda karena punya nilai sosial dan emosional yang kuat. Selain bisa ngopi dan kerja santai, pengunjung bisa ikut tap over kopi, alternatif night atau circle sharing untuk setiap minggunya. Konsep ini bikin kopi kreasi lebih dekat ke pelanggan karena fokusnya bukan cuma jualan, tetapi nyiptain pengalaman dan hubungan emosional. Nah, penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yaitu marketing strategis. Dalam promosi kopi kreasi bakal pakai pendekatan holistic marketing. Yang pertama, relationship marketing, yaitu bangun hubungan jangka panjang lewat komunitas show tribe yang kasih diskon, reward eksklusif, dan blog sharing. Selanjutnya ada internet marketing, yaitu promosi lewat TikTok dan Instagram dengan konsep video storytelling atau ngopi dengan makna, kolaborasi bareng influencer, kampus, dan kreator lokal. Berikutnya ada performance marketing, yaitu pasang iklan digital berbasis lokasi di sekitar kampus dan area nongkrong. Terus analisis manajemen buat tahu jenis. Oke, penjelasan selanjutnya tentang teknologi dan innovation. Kopi kreasi juga memanfaatkan teknologi lewat aplikasi kopi kreasi. Lewat aplikasi ini, pengguna bisa working media, ikut event komunitas, dan tulis buat jurnal digital buat refleksi diri. Ada juga fitur poin loyalitas, promo spesial, dan forum diskusi antara anggota komunitas. Dengan cara ini, kopi kreasi tetap relevan dengan kebiasaan digital anak muda dan bisa terus interaktif walaupun di luar kafe. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada SDG Contribution. Kopi kreasi mendukung SDG 3 atau Good Health and Wellbeing dengan cara memperjuangkan kesadaran mental health di kalangan Gen Z. Kami juga berkontribusi pada SDG 11 atau Sustainable Cities and Community dengan menciptakan ruang aman, terbuka, dan positif untuk anak muda dari berbagai latar belakang. Kopi kreasi percaya kalau bisnis bukan cuma soal untung, tapi juga soal dampak sosial dan keberlanjutan lingkungan. Oke, saya kembalikan penjelasan itu. Sekian pembahasan singkat dari kami. Jika ada bapak-bapak ibu investor yang kurang jelas atau yang ingin dipertanyakan, silakan. Baik, kami sebagai calon investor ingin pertanyaannya, bagaimana proyeksi pertumbuhan kopi kreasi community dalam 1-3 tahun ke depan, dan seberapa besar potensi pasar anak muda Medan yang ingin kalian capai di kota besar seperti Medan dan Jakarta? Dalam 1-3 tahun ke depan, kopi kreasi community menargetkan pertumbuhan cabang di minimal 3 kota besar, yaitu Medan, Jakarta, dan Bandung. Potensi pasar Gen Z sangat besar karena kalau usia 17-27 tahun mencakup lebih dari 25% populasi kopi besar di Indonesia. Mereka punya kebiasaan ingin nongkrong di kafe dan aktif di media sosial, sehingga peluang loyalitas pelanggan sangat kuat. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya sebagai calon investor juga ingin bertanya, dengan konsep yang berfokus pada komunitas dan kesehatan mental, bagaimana rencana kalian untuk menjaga keseimbangan antara dampak sosial dan profitabilitas bisnis bagi para investor? Baik, kopi
Bagaimana cara Kopi Kreasi memastikan konsep ruang aman dan healing ini benar-benar dirasakan oleh pengunjung, bukan hanya sekedar strategi promosi. Nah, jadi cara Kopi Kreasi memastikan konsep ruang aman dan healing itu bukan cuma slogan, tapi benar-benar bisa dirasain pengunjung. Lewat dari suasana dan kegiatan yang kami buat. Misalnya, kita desain tempatnya dengan konsep hangat dan nyaman. Ada area tenang buat refleksi diri dan juga spot santai buat ngobrol bareng teman-teman. Selain itu, setiap minggu kita ada event seperti sharing session, take over coffee, atau creative night yang temanya seputar mental health dan self expression. Dari situ, pengunjung nggak cuma datang buat ngopi, tapi juga bisa merasa diterima, juga didengar dan pulang dengan perasaan yang lebih tenang. Jadi healingnya bukan sekedar kata-kata, tapi benar-benar jadi pengalaman. Oke, Baik, terima kasih. Setelah kami menyimak imbauan pemaparan dari kalian, kami melihat potensi yang sangat besar dari bisnis ini. Jadi kami siap melangkah ke tahap selanjutnya. Terima kasih. baik. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Investor yang telah meluangkan waktunya dan mau bekerjasama dengan bisnis kami. Saya ini, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.